Selamat datang di channel Cerita Malam. Desa Pagedangan, sebuah desa kecil di pinggiran hutan yang dikelilingi sawah luas dan pepohonan jati. Malam di sini selalu tenang, tapi juga terasa aneh. Angin yang berhembus kadang membawa suara yang gak jelas asalnya. Entah dari mana, seperti bisikan yang hilang di antara pepohonan. Bimo, seorang mahasiswa jurusan antropologi, datang ke desa ini untuk melakukan penelitian kecil tentang cerita rakyat. Ia ditemani sahabatnya, Randy, yang lebih cuek dan sering menertawakan hal-hal mistis. Malam pertama, di rumah salah satu warga, Pak Darmo, berjalan biasa saja. Tapi, sebelum tidur, Pak Darmo sempat bilang sesuatu yang bikin Bimo sedikit merinding. Kalau malam, jangan keluar ke arah timur. Nah, di situ ada sumur tua. Orang sini nyebutnya sumur arwah. Sudah banyak yang dengar suaranya, tapi jangan pernah nyari sumbernya. Bimo sempat tertawa kecil, mencoba sopan, tapi dalam hati, ia menganggap itu cuma cerita buat nakut-nakutin pendatang. Tapi malam itu, waktu jam dinding menunjukkan pukul 11:15, ia mendengar sesuatu. Dari arah timur, samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Pelan, tapi jelas. Suaranya seperti dari bawah tanah, atau dari dalam sumur. Bimo menahan napas. Pikirnya mungkin cuma angin. Tapi suaranya makin lama makin jelas. Tolong, airnya dingin sekali. Suara itu terdengar parau, seperti seseorang yang tenggelam sambil bicara. Jantung Bimo berdebar. Ia berdiri pelan dan membuka jendela kamar. Dari situ ia bisa lihat samar-samar bayangan di kejauhan. Di dekat pohon pisang besar, bayangan itu berdiri di tepi sumur tua. Rambutnya panjang, bajunya putih lusuh, dan kepalanya miring ke kanan. Seperti lehernya gak kuat menahan kepala. Bimo mundur perlahan. Ia yakin itu bukan orang. Tapi saat ia berbalik, suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini seperti lebih dekat. Bimo langsung menutup jendela dan menahan napas. Dari mana makhluk itu tahu namanya? Ia nggak bisa tidur malam itu. Dan saat pagi datang, ia coba tanya ke Pak Darmo. "Pak, semalam saya dengar suara orang nangis dari arah sumur," kata Bimo pelan. Pak Darmo langsung berhenti menanak nasi. Pandangannya tajam tapi kosong. "Kau dengar juga ya?" katanya pelan. "Itu bukan manusia, nak. Katanya, dulu ada perempuan yang mati di situ, namanya Sri. Mati jatuh ke sumur waktu ngambil air malam hari. Tapi orang sini bilang, dia nggak jatuh, dia ditarik. Tapi kenapa sumurnya nggak ditutup aja, Pak?" tanya Randy, yang baru bangun dan ikut nimbrung. "Sudah berkali-kali. Tapi setiap ditutup, besoknya pasti terbuka lagi. Bahkan lebih aneh, airnya tetap penuh. Kayak ada yang jaga dari bawah." Siang itu, Bimo dan Randy nekat jalan ke arah timur, buat lihat sumur itu. Udara di sekitar situ beda, lebih lembab dan dingin. Padahal matahari lagi terik. Sumurnya terbuat dari batu hitam, sebagian sudah ditumbuhi lumut. Tali timbanya sudah lapuk, tapi di ujungnya masih ada ember logam tua yang berkarat. Randy sempat bercanda sambil melempar batu kecil ke dalam, tapi batu itu gak terdengar jatuh. Gak ada bunyi cipratan air, hanya sunyi. Lalu tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara nafas berat. Bimo menatap Randy. Wajahnya tegang. "Lo dengar juga nggak?" Randy mengangguk, tapi mencoba menertawakan rasa takutnya sendiri. Mungkin ada binatang, tikus, atau... Belum sempat dia lanjutin kalimatnya, tali timba bergerak sendiri. Embernya berayun pelan, lalu berhenti mendadak. Dari dalam sumur muncul buih air. 1, 2, 3 kali. Lalu sesuatu seperti tangan pucat muncul sebentar di permukaan sebelum hilang lagi ke bawah. Randy langsung mundur. "Anggir, Bim, ayo kabut." Tapi Bimo masih terpaku. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya dari dasar sumur. Ia dengar bisikan kecil di telinganya, tapi bukan dari Randy. "Buka tutupnya. Aku ingin lihat langit."
Bimo melangkah mendekat tanpa sadar. Matanya kosong. Randy panik, menarik tangannya sekuat tenaga, dan mereka berdua jatuh ke tanah. Saat itulah suara keras menggema dari sumur, seperti teriakan perempuan yang menjerit kesakitan. Suara itu mengguncang udara di sekitar mereka. Burung-burung beterbangan, dan angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Bimo menatap sumur itu lagi, dan melihat airnya kini berwarna merah tua, seperti darah yang mengalir naik perlahan. Mereka berdua lari sekencang-kencangnya kembali ke rumah Pak Darmo. Nafas mereka terengah, dan wajah mereka pucat pasi. Tapi sesampainya di rumah, Pak Darmo sudah berdiri di teras. Wajahnya serius. "Kalian buka tutup sumur itu?" "Enggak, Pak," jawab Bimo cepat. "Tapi kalian datang ke sana kan?" Bimo dan Randy saling pandang, lalu mengangguk. Pak Darmo menghela napas berat. "Kalian sudah dibukakan jalan sama arwahnya. Biasanya yang datang ke sumur itu nggak bisa tidur malam ketiga. Kalau kalian dengar suara ketukan 3 kali di malam nanti, jangan jawab apapun. Karena kalau kalian jawab, yang ngetuk bakal datang." Bimo menelan ludah. Hatinya terasa berat, seperti ada yang menunggu malam datang. Dan ketika matahari perlahan tenggelam, suara jangkrik mulai terdengar bersahutan. Tapi entah kenapa, udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Randy sudah tidur di lantai, tapi Bimo masih terjaga, menatap langit-langit kamar. Pukul 11 malam, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Lalu, tiga ketukan terdengar dari arah jendela. Bimo menahan napas. Ingat pesan Pak Darmo, jangan jawab apapun. Tapi rasa penasarannya membuatnya bergerak pelan ke arah jendela. Kali ini lebih keras. Bimo mengintip dari celah tirai. Dari luar, samar terlihat sosok perempuan berdiri di halaman. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya putih kotor, dan tangannya menggenggam ember berkarat. Dari ember itu menetes air yang warnanya gelap, merah pekat. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, dan dari balik rambutnya terdengar suara lirih. "Bimo, tolong ambilkan airku." Bimo menutup mata, tapi suara itu terus terdengar. Makin dekat, makin jelas, seperti tepat di belakangnya. Ia ingin teriak, tapi suaranya hilang. Ia tahu arwah dari sumur itu belum berhenti mencari seseorang untuk menggantikan tempatnya di bawah sana. Dan malam itu baru saja dimulai. Sejak malam pertama itu, aku nggak bisa tenang. Tiap kali aku pejam mata, suara itu datang lagi. Suara perempuan dari dalam sumur. Kadang cuma lirih, kayak desahan angin, tapi kadang jelas banget. Sampai aku ngerasa suaranya udah di telingaku. "Bimo, airku dingin." Aku bangun dengan keringat dingin, dan jantungku masih deg-degan. Pagi harinya, aku dan Randy duduk di teras rumah Pak Darmo. Kami nggak banyak bicara. Aku tahu dia juga gelisah. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan dia terus ngelihatin arah timur arah sumur itu. Pak Darmo akhirnya datang dengan secangkir kopi hitam. Ia duduk di depan kami dan berkata pelan, "Aku udah bilang, jangan datang ke sana. Sekarang, kalian harus kuat." Biasanya malam kedua adalah malam panggilan. Aku menatapnya bingung. "Panggilan? Panggilan?" Pak Darmo menatapku lama. Matanya seperti menyimpan banyak hal yang gak dia omongin. Arwah perempuan itu selalu nyari pengganti. Dia gak bisa naik ke atas. Jadi, dia butuh seseorang untuk gantikan dia di bawah. Aku langsung ngerasa merinding dari ujung kaki sampai kepala. Randy yang biasanya santai aja, sekarang diam. Tangannya gemetaran halus waktu pegang cangkir kopi. Hari itu kami coba ngabisin waktu di balai desa, biar gak mikirin sumur. Tapi tiap kali aku lihat arah hutan kecil di ujung sana, aku ngerasa kayak ada yang memperhatikan dari kejauhan. Bayangan samar di antara pohon pisang itu gak pernah hilang. Kadang kayak seseorang berdiri diam. Kadang aku yakin aku lihat kain putih berkibar pelan.
Tapi waktu aku kedip, hilang, malamnya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah timur bawa bau tanah basah bercampur karat. Aku duduk di dalam kamar, sambil nulis catatan kecil. Kupikir, mungkin ini bisa jadi bahan penelitianku, tapi semakin aku tulis, aku makin sadar, ini bukan hal yang harus ditulis. Ini hal yang harus dilupakan. Randy udah tidur di lantai, tapi tidurnya gelisah. Aku bisa dengar, dia ngigau pelan. "Bim, jangan buka tutupnya. Tolong." Aku nggak berani bangunin dia. Jam dinding menunjukkan pukul 11:20. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Sunyi. Benar-benar sunyi. Lalu, aku dengar suara itu lagi. 3 ketukan, sama kayak malam kemarin. Tapi kali ini, bukan dari jendela. Sumbernya dari arah pintu belakang rumah. Aku membeku. Aku tahu apa artinya. Pak Darmo udah bilang, jangan jawab apapun, tapi suaranya makin keras. Aku bisa ngerasa ada sesuatu di luar sana, berdiri di balik pintu. Lalu, suara perempuan itu muncul lagi, pelan, serak. Tapi aku tahu betul itu dia. "Bimo, airku tumpah. Tolong aku." Aku nutup telingaku. Tapi suaranya malah makin jelas. Kayak dia berbisik tepat di leherku. "Bimo." Aku lihat ke arah pintu. Dari celah bawah, aku bisa lihat bayangan kaki. Tapi, cuma satu kaki. Pucat, tanpa kuku, berdiri diam di ambang pintu. Air menetes dari ujungnya, pelan-pelan merembes ke lantai, membentuk genangan kecil berwarna merah tua. Aku mundur, tapi langkahku kena ember logam di dekat dapur. Ember itu jatuh dan mengeluarkan bunyi nyaring. Seketika suara ketukan berhenti. Hening, tapi kemudian, dari luar, aku dengar sesuatu seperti suara air bergolak. Suara itu datang dari arah timur dari sumur. Randy tiba-tiba bangun, wajahnya panik. "Bim, lo dengar itu?" Aku cuma bisa ngangguk. Tanpa sadar kami jalan keluar rumah. Langit malam itu aneh. Bulan separuh, tapi sinarnya kayak tersedot awan hitam. Angin berhenti lagi. Udara jadi berat, kayak ada sesuatu di sekeliling kami. Kami berjalan pelan ke arah sumur. Setiap langkah terdengar jelas di tanah basah. Dan saat kami sampai, aku lihat air di sumur itu bergolak sendiri. Padahal nggak ada angin. Dari permukaannya muncul buih dan gelembung udara besar-besar. Kayak ada sesuatu di dalam yang mau keluar. Randy berbisik, "Bim, kita harus pergi." Tapi, sebelum aku sempat jawab, air sumur itu muncrat ke atas. Nyiprat ke muka kami berdua. Rasanya dingin banget, tapi yang bikin aku hampir muntah, bau amisnya tajam, kayak darah busuk. Dari dalam sumur, muncul sesuatu. Kain putih yang pelan-pelan naik ke bawah arus air. Tapi waktu aku perhatiin, aku sadar, itu bukan kain. Itu rambut panjang, basah, hitam legam, keluar dari dalam sumur, dan melilit tali timba. Aku mundur spontan. Randy udah lari beberapa langkah ke belakang. Tapi, rambut itu terus naik. Dan sekarang kelihatan wajahnya, pucat, membiru, matanya kosong menatap ke arah kami. Mulutnya separuh terbuka, dan dari bibirnya menetes air hitam. "Bimo," katanya pelan. Suaranya serak kayak diseret dari perut bumi. Aku pengen lari, tapi kakiku berat. Dunia kayak berhenti. Semua yang bisa aku lihat cuma dia, sosok perempuan yang seharusnya udah mati, tapi masih berdiri di situ, menatap aku dengan mata kosong. Tiba-tiba, dia senyum, pelan, aneh. Senyum yang gak manusiawi, dan dalam sekejap, rambutnya meluncur cepat ke arahku, seperti ular panjang yang mau menangkap mangsa. Aku teriak dan jatuh ke belakang. Randy langsung narik tanganku sekuat tenaga. Kami berdua lari membabi buta, menembus gelap menuju rumah Pak Darmo di belakang kami. Aku masih bisa dengar suara tawa kecil, lirih, tapi jelas suara perempuan dari sumur itu. Begitu sampai di rumah, Pak Darmo udah berdiri di depan pintu, sambil bawa lentera. Wajahnya tegang, tapi matanya tajam. "Kalian kesana lagi?" "Ya." Aku cuma bisa ngangguk. Masih ngos-ngosan,
Pak Darmo langsung menaburkan garam di depan pintu dan berdoa pelan dengan bahasa Jawa yang aku nggak paham. Lalu dia nyiram air dari kendi ke tanah. Kalau kalian masih hidup sampai pagi, jangan keluar kamar. Apapun yang kalian dengar nanti, jangan buka mata. Kami berdua masuk kamar. Dan malam itu, rasanya panjang banget. Aku bisa dengar suara langkah kaki di luar kamar. Kadang suara rantai diseret. Kadang suara bisikan pelan di telingaku sendiri. Airku dingin. Bimo, aku nggak tahu berapa lama itu berlangsung. Tapi waktu aku buka mata, udah pagi. Cahaya matahari masuk lewat jendela, dan aku ngerasa lega. Tapi, cuma sebentar, karena di lantai dekat pintu kamar, ada jejak kaki basah menuju tempat tidurku. Jejak itu cuma satu arah. Masuk, nggak ada jejak keluar. Keesokan harinya, Randy udah nggak kayak biasanya. Dia jarang ngomong, matanya kosong. Dan kalau diajak bicara, dia cuma jawab singkat. Malam itu, waktu aku coba tidur lebih cepat, aku dengar dia bisik. Aku pikir dia lagi berdoa. Tapi waktu aku dengar lebih jelas, aku sadar dia lagi ngomong sama seseorang. Aku akan bantu kamu. Akhirnya, udah siap. Nanti malam, aku bawa Bimo ke sana. Aku langsung terbangun. Jantungku nyaris berhenti. Aku lihat dia duduk di lantai, menghadap jendela, dengan wajah yang gak asing. Senyum yang sama seperti yang aku lihat di sumur tadi malam. Senyum milik arwah itu, dan malam ketiga belum datang. Tapi aku tahu, malam ketiga adalah giliran aku. Sejak pagi aku tahu, hari ini bukan hari biasa. Udara desa Pagedangan terasa berat, kayak nahan sesuatu yang gak kelihatan. Langit mendung tapi gak hujan, angin berhenti tapi Dondon terus bergoyang sendiri. Semua terasa salah. Randy juga bukan Randy yang aku kenal. Sejak semalam, dia jarang bicara. Dan kalau bicara pun, nadanya datar, dingin, pandangannya kosong. Tapi kadang, kalau aku perhatiin matanya, aku lihat bayangan seseorang di sana. Sosok perempuan berambut panjang yang berdiri di belakangnya. Aku tahu, arwah itu udah masuk ke dalam dirinya. Siang itu aku sempat nyari Pak Darmo, tapi katanya dia ke ladang sejak pagi dan belum balik. Rumah jadi sepi, cuma aku dan Randy. Tapi di tengah kesunyian itu, aku bisa dengar sesuatu dari arah sumur. Suara ember besi diseret pelan. Aku berdiri di depan jendela, nyibak tirai pelan. Dari sini, kelihatan sumur tua itu. Tapi, ada yang beda. Sekarang di sekeliling sumur, tanahnya becek dan berwarna merah kehitaman. Kayak habis disiram darah. Embernya tergantung di tali, bergoyang pelan sendiri. Aku mundur, napas mulai gak teratur. Dalam hati, aku cuma bisa berdoa. Tapi tiba-tiba, suara Randy terdengar dari belakang. Bim, malam ini, dia mau ketemu kamu. Aku menoleh cepat. Dia berdiri di depan pintu kamar, wajahnya datar. Tapi senyumnya aneh. Dia bilang, cuma kamu yang bisa nolong dia naik ke atas. Aku menelan ludah. Lo ngomong apa, Ren? Lo sadar gak sih lo ngomong apa? Dia cuma ketawa kecil, suaranya serak. Dia cuma pengen ganti tempat. Katanya udah lama nunggu orang kayak kamu. Aku langsung kabur keluar rumah. Udara luar gak bikin lega, malah makin bikin dada sesak. Aku lari ke arah jalan desa, tapi anehnya, jalan yang biasanya ramai sekarang sepi. Gak ada suara ayam, gak ada orang lewat, bahkan suara jangkrik pun gak ada. Desa ini kayak mati. Aku balik arah, mau ke rumah Pak Darmo, tapi waktu aku lihat ke kejauhan, rumahnya gelap, pintu terbuka setengah. Aku maju pelan, panggil namanya beberapa kali. Pak Darmo? Pak? Pak, nggak ada jawaban. Tapi begitu aku masuk, bau busuk langsung nyerang hidungku. Kayak bau bangkai yang udah lama disimpan. Di meja ada kendi pecah, garam berserakan di lantai. Dan di tengah ruangan, ada jejak kaki basah menuju ke arah belakang rumah. Aku ngikutin jejak itu dengan langkah pelan. Sampai akhirnya aku lihat pintu belakang terbuka lebar. Dari sana, kelihatan sumur tua itu. Di tepinya, Randy berdiri, membelakangiku, ngadep ke sumur.
Aku berteriak, "Randy, jangan!" Tapi dia nggak nengok, tangannya udah megang tali timba. Dan dia ngomong pelan, kayak lagi ngobrol sama seseorang di dalam sana. "Tenang, sebentar lagi dia datang. Dia udah di sini." Aku langsung lari, narik badannya, tapi waktu aku pegang pundaknya, dia berbalik. Dan wajahnya bukan wajah Randy lagi. Matanya hitam legam, bibirnya membiru, dan kulitnya pucat kayak mayat. "Kenapa lama banget, Bimo?" katanya dengan suara perempuan yang aku dengar dari sumur 2 malam terakhir. Aku jatuh ke belakang, panik, dan Randy atau entah siapa di dalam tubuhnya pelan-pelan naik ke bibir sumur. Dia menunduk, menatap air yang tiba-tiba berubah jadi gelap dan bergolak. Dari dasar sumur muncul cahaya samar kehijauan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Lalu dari situ muncul tangan pucat, berlumuran lumpur dan darah, meraih ke atas. 1, 2, 3 tangan muncul, semuanya menggenggam pinggiran sumur, berusaha keluar. Aku lari ke arah rumah Pak Darmo, cari sesuatu buat bantuin. Tapi kakiku terpeleset di tanah basah, dan waktu aku nengok lagi, aku lihat Randy udah gak berdiri di sana. Yang ada cuman kain putih panjang yang melilit tali timba dan sesuatu yang menyerupai tubuh, tergantung setengah di udara. Aku mulai teriak, "Randy!" Tapi gak ada jawaban. Air dari sumur itu mulai muncrat ke segala arah, sampai tanah di sekelilingnya basah kayak lumpur merah. Dari dalam, suara jeritan menggema keras banget, bikin telingaku berdenging. Dan di tengah jeritan itu, aku lihat sosok perempuan itu naik sepenuhnya ke atas. Tubuhnya basah kuyup, bajunya sobek, rambutnya menutupi wajah. Tapi matanya menatap langsung ke arahku. Kosong, dalam. Dia berjalan pelan ke arahku, tanpa suara. Setiap langkahnya ninggalin jejak air merah di tanah. Aku berusaha mundur, tapi punggungku nabrak batang pohon. Gak bisa kemoni mana. Dia terus jalan, makin dekat, sampai akhirnya dia berdiri tepat di depanku. Wajahnya udah deket banget. Aku bisa ngerasain dinginnya napasnya. Dari mulutnya keluar kalimat pelan, tapi jelas, "Turunlah, gantikan aku." Tangannya terangkat, menggenggam leherku. Dingin banget. Aku berusaha ngelepas, tapi tenaganya kuat. Jauh lebih kuat dari manusia. Pandanganku mulai buram. Suara air dari sumur makin keras, kayak ribuan bisikan orang mati. Tiba-tiba, aku dengar suara lantang dari kejauhan. Suara Pak Darmo. "Jangan lihat matanya." Refleks, aku tutup mata. Suara perempuan itu langsung berubah jadi jeritan nyaring, panjang, dan menggema ke seluruh desa. Lalu, hening. Aku pingsan. Waktu aku sadar, udah pagi. Aku tiduran di lantai rumah Pak Darmo, dengan tubuh lemas. Di sampingku ada Randy. Tapi, dia diam. Matanya kebuka lebar, tapi nggak gerak. Pak Darmo duduk di sudut ruangan sambil baca doa, air matanya jatuh pelan. "Dia nyelamatin kamu," katanya lirih. "Waktu kamu pingsan, arwah itu udah keluar dari tubuh Randy. Tapi dia nggak sempat balik, tubuhnya nggak kuat. Jadi, dia yang ditarik ke bawah." Aku ngerasa sesak. Semua yang terjadi terasa nggak nyata. Tapi waktu aku keluar rumah, aku lihat sesuatu yang bikin aku ngeri setengah mati. Sumur itu sekarang tertutup batu besar. Dan di sekelilingnya ada bekas tanah baru, kayak baru aja dikubur. Aku ngedekat. Di atas batu itu ada ember logam berkarat. Di dalamnya cuma ada air bening. Dan di permukaannya memantul bayangan wajah Randy. Tersenyum. Aku mundur pelan. Angin tiba-tiba berhenti lagi. Dari arah hutan, samar-samar, aku dengar suara ketukan. Sekali, suara itu disusul bisikan pelan, nyeret, hampir tak terdengar. Airku masih dingin. Aku nggak balik lagi ke desa Pagedangan setelah itu. Tapi kadang, kalau malam aku mimpi buruk, aku masih dengar suara dari dalam sumur. Dan setiap kali hujan turun deras, aku selalu mencium bau amis yang sama.
bau darah, bau dari sumur arwah itu. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah saya selanjutnya.